Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, segenap jajaran kepengurusan masjid kita ini, para pemuka masyarakat, dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang terkait dengan ziarah kubur dan hadis-hadis tentang itu. Saya kutip dari kitab I'anatul Talibin jilid 2, syarah dari kitab Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Dan kitab I'anah ini adalah kitab rujukannya Brunei Darussalam. Jadi negara Brunei Darussalam itu kalau ingin mengambil hukum, maka mereka akan merujuk kepada kitab I'anatul Talibin ini, 4 jilid, secara umum 4 jilid. Kita baca nanti hadis-hadis istimewa, hadis-hadis khusus berkaitan dengan hukum ziarah kubur, kemudian siapa yang harus kita utamakan kalau kita ingin ziarah, kemudian hari apa yang dianjurkan untuk ziarah kubur, kemudian apakah arwah orang meninggal itu kembali ke rumahnya. Ini sering ditanya. Kenapa? Biasanya mau Ramadan datang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian apakah wanita dianjurkan ziarah kubur? Apakah bacaan-bacaan yang kita baca itu sampai? Sebenarnya pembahasannya panjang, tapi kita ringkas saja dalam pertemuan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa yundabu ziyaratu kuburin lirajulin. Kata pengarang kitab, dan sunnah hukumnya ziarah kubur. Untuk siapa? Untuk laki-laki. Awal-awal Islam datang, ziarah kubur itu tidak dianjurkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur. Nabi melarang ziarah kubur. Belakangan kata Nabi, walakin fazuruha. Tapi sekarang bolehlah katanya. Tapi hadis itu tahsis untuk para laki-laki. La lil unsa fatakrahulaha. Tidak dianjurkan ziarah kubur itu untuk perempuan. Apakah wanita haram ziarah kubur? Tidak sampai haram. Ini kasusnya Pak, mirip-mirip macam musik nih Pak. Ini kan lagi viral kasus musik ini kan. Ada Dr. Adi Hidayat, tidak sampai haram. Tapi saya lebih memilih tidak bermusik, kata beliau seperti itu. Kata Uwas mengutip pendapat Yusuf Al-Qurdawi, al-ghina'u kalam, penyanyi itu berbicara, hasanun qabihuhu qabihun. Kalau esensi atau liriknya baik, maka dia baik. Dan kalau liriknya tidak baik, intisari dari lagu itu tidak baik, maka dia tidak akan baik pula. Jadi mirip-mirip seperti ini, seperti itu. Wanita tidak haram ziarah kubur, tetapi tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin tabqi ala qabri sabiyyin laha. Ada seorang wanita punya anak kecil, lalu anaknya ini meninggal. Dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke kuburan. Ikut wanita ini ke kuburan. Lama betul dia menangis, tak berhenti karena wanita bukan mudah tersentuh, lama sekali. Lalu Nabi katakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Jadi memang untuk wanita secara umum tidak dianjurkan, tapi tidak sampai haram. Bahkan ada satu ulama, kalau tidak mereka menangis, kalau mereka tidak meronta-ronta, kalau mereka tidak
seperti kerasukan karena kesedihan, maka hukumnya boleh. Tapi itu pendapat yang sedikit sekali. Secara umum dalam mazhab Syafi'i seperti dalam kitab I'anatul Talibin ini tukrahu, tidak dianjurkan, makruh saja. Cuman di tempat awal kan paling banyak ziarah perempuan lah. Di Indonesia ini perempuan lah. Kalau suaminya meninggal hampir setiap hari dia ziarah. Apalagi sayang betul ya dengan suaminya, duit suaminya banyak masih hidupnya kan, senang dari buat lakinya kan, itu kan dia sayangnya luar biasa, setiap pagi ziarah. Lah ini kalau yang meninggal tuh istri suami ini jarang saya salah, itu penyakit laki-laki ini kan jarang lagi diziarah kalau istri yang meninggal. Awal-awal aja tuh 3 hari pertama. Di Hang Tuah tuh Pak, ada seorang laki-laki, kata adik saya bercerita, meninggal istrinya gagal ginjal. Lebih dari 4 bulan dia datang ke kuburan istri itu, sekali mau 3 kali. Pagi datang dia, siang datang dia, malam pun datang. Dia tak takut, dia orang kan takut banyak di kuburan malam-malam. Ngapa bang, kata adik saya itu, malam pun ziarah ke kuburan. Kasihan aku meninggalkan dia sendiri. Oh, ini yang model-model begini ini jarang nih kan. Yang paling banyak itu memang paham-paham aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukum yang pertama. Ini hadis yang saya baca tadi menunjukkan larangan ziarah kubur. Ada hadis yang kedua dari Sayyidah Aisyah, li khabari Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia mengatakan, qultu, dia bertanya, kaifa aqulu ya Rasulullah iza aradtul kubur. Ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku ziarah kubur? Maka Nabi mengatakan, quli, katakanlah, assalamu alaika, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Jadi hadis yang kedua ini bahwa Sayyidah Aisyah pernah berziarah dan berdoa ketika sampai di perkuburan. Maka ulama berijtihad melihat dua hadis ini tidak sampailah haram bagi wanita ziarah kubur tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah orang yang harus diutamakan berziarah? Di dalam kitab ini disebutkan nudiba liziarati fi haqqil aqarib khususon al abwain walau kanu bi baldatin akhar ghairu baldil ladzi ma huwa fihi. Dan dianjurkan, disunnahkan ziarah orang yang paling hubungan kerabatnya paling dekat. Siapa yang paling dekat? Ayah dan ibu. Ayah ibu. Jadi kalau ayah ibu sudah meninggal semasa hidup, dia setiap tahun kita pulang. Dari luar negeri kita datang, dari daerah satu ke daerah yang lain kita datang. Karena orang tua dikuburkan di sana, orang tua kita masih hidup di sana. Ketika sudah meninggal pun kita tetap dianjurkan menziarahi mereka. Al-aqarib, keluarga dekat. Siapa keluarga paling dekat? Ayah atau ibu kita. Li khabarin, hadisnya banyak betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, man zara qabr abawaihi, siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, au ihdahuma, atau salah satu dari keduanya, ibunya yang sudah meninggal atau ayahnya yang sudah meninggal, fi kulli jum'atin marratan, sepekan sekali, setiap pekan dia berziarah mengunjungi orang tuanya, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya, wa kana barron biwalidayhi, dan dia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada
kedua orang tuanya. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, salah satu cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan mendoakannya. Datang ziarah ke kuburan orang tuanya, lalu dia mendoakan. Ada riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi, siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, kulla Jumatin, setiap Jumat, faqara'a indahu Yasin wal Qur'anil Karim, dia baca Yasin, dia baca surah Yasin. Jadi kitab I'anatul Talibin ini adalah salah satu kitab yang boleh kita ziarah kubur dan baca Yasin. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, dalilnya cukup ini saja saya sampaikan. Jadi tak perlu risau. Yang tak suka ziarah kubur tak apa-apa. Yang tak mau baca Yasin tak apa-apa di kubur. Yang tak ikut wirid Yasin tak usah. Tapi jangan larang orang melakukannya karena dalilnya ada juga. Dibacanya Yasin. Itulah beruntungnya Bapak Ibu sekalian kalau kita punya anak pandai baca Quran, ziarah dia dapat pahala. Tak pun ziarah dia dibacanya habis maghrib sebelum Isya Yasin, seumpama pahala yang saya sampaikan untuk kedua orang tua saya yang sudah mendahului, pahalanya juga sampai kepada mereka. Dikata Nabi, siapa yang ziarah kuburan kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, dia baca Yasin sampai ujung, ghafarallahu bi'adadi zalika ayatan au harfan, Allah akan mengampuni dosanya sebanyak ayat dan huruf yang ada di surah Yasin tersebut. Nah, yang kedua yang mau kita ambil intisari, bahwa dianjurkan bagi seseorang ziarah kubur, terlebih-lebih adalah orang tuanya yang sudah meninggal. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa kana ibnu Masih yazurul kubur yaumal jum'ah. Jadi hari apa dianjurkan ziarah kubur? Hari Jumat. Hari Jumat. Utamakan hari Jumat. Ada orang yang ziarah kubur setelah hari raya Idul Fitri, ada yang ziarah kubur di hari Sabtu. Kalau ditanya merujuk kitab ini, maka dianjurkan pada hari Jumat. Ibnu Wasi ziarah kubur pada hari Jumat, wa yaqulu, dan dia mengatakan, balawani annal mauta ya'lamuna bizawarihim yaumal jum'ah wa yauman ba'dahu. Sesungguhnya sampai riwayat kepada kami, orang yang meninggal itu tahu mereka siapa yang menziarah mereka pada hari Jumat, wa yauman ba'dahu, dan hari sesudahnya. Jadi hari yang kedua ziarah kubur itu hari Sabtu. Kalau tak Jumat, Sabtu. Tapi kalau kita pas pulang kampung, waktu pulang kampung tak lama sampai hari Senin, waktu kita hari Rabu harus pulang ziarah, hari Rabu ziarah, hari Selasa jangan ditunggu Jumat pula kan, tak balik-balik kita nanti. Kemudian poin yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli yaumin fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa taqafu bihazati buyutiha. Ruh orang-orang yang beriman. Jadi ada dua ruh nih, satu ruh orang yang beriman, satu lagi ruh orang-orang yang tak beriman. Orang-orang yang tak beriman ini ruhnya diletakkan di ke dasar tanah sana, di bawah lapisan bumi yang ujung sana. Tapi ruh orang beriman ini ketika dia meninggal diangkat dia ke langit. Nama tempatnya A'lal Illiyin, tempat yang tinggi. Jadi beda posisinya. Dalam kitab Abi Jamroh itu juga hadis disebutkan, orang-orang yang beriman ketika dia meninggal, maka dihadirkan seseorang yang mirip dengannya, wajahnya indah, berpakaian putih, ramah, sopan, rapi,
kemudian wangi, dan dia menyenangkan yang sebulan yang meninggal. Jadi ketika yang meninggal ini ditanya, Ahmad bertanya, engkau siapa? Kata yang berpakaian putih ini, akulah amal baikmu selama engkau hidup di dunia. Begitu dalam kitab Al-Jami' disebutkan. Tapi kalau orang masa hidupnya jahat, buat dosa, buat maksiat, aniaya, zalim, tidak adil, serakah dan segala macam, nanti dia di alam kuburnya ditemani dengan sesosok hitam, berpakaian jelek, kumuh, wajah tidak menyenangkan, bau, dan dia mengatakan, akulah amal burukmu selama engkau hidup di dunia. Begitu dalam kitab Abi Jamrah disebutkan. Sesungguhnya ruh orang-orang yang beriman itu datang dia setiap malam ke langit dunia dan wataqafu bihazai buyutiha. Jadi kalau dibilang apakah tiap Jumat saja datang, tidak. Rupanya sering datang ruh-ruh orang beriman, arwah turun ke bumi. Di mana dia sering bertempat? Kalau di sini dikatakan wataqafu biha, di atap rumah. Tapi kalau Bapak Ibu dengar tengah malam atap tuh suara, kan ada atap tuh suara tengah malam kan? Itu bukan ruh tuh. Itu kalau tak kucing, musang. Musang tuh. Apalagi dekat rumah tuh banyak kelengkeng, matoa sedang berbuah, itu memang datang nih. Kalau sunyi tempat tuh datang di siang pun datang musang kan? Karena ini perkara gaib, tak bersuara, dia tidak kasar, mata tak nampak, turun dia, ruhnya turun. Waktu Nabi kulla wahidin minha bisautin hazinin al-qamar, dan dia sebenarnya memanggil keluarganya. Dia orang-orang yang sudah meninggal, turun datang memanggil dia keluarganya. Dia mengatakan, ya ahli, wahai istriku, wahai suamiku, ya qaribi, wahai keluarga dekatku, anakku, cucuku, ya waladi, ya man sakanu bi buyutina, hai orang-orang yang tinggal di rumah kami, walabisu siyabana, dan orang-orang yang memakai pakaian yang kami. Tapi Pak, ini perlu saya sampaikan. Orang yang meninggal tuh, ketika dia meninggal, suami meninggal, istri menangis tidak? Menangis tidak? Menangis. Anak menangis tidak? Menangis. Sebenarnya yang mereka tangiskan itu bukan kita yang meninggal, Pak. Mereka tuh menangisi diri sendiri. Siapa lagi yang tak menafkahkan aku? Itu yang ditangisin, bukan awak. Maka hidup ini perlu amal. Anak pun menangis. Yang dia tangiskan nasib dia. Aku jadi anak yatim, aku jadi piatu, aku tak lagi dapat. Yang dia tangiskan diri dia sendiri, bukan kita yang terletak, terbaring kaku, tak merapas. Bukan itu. Dia menangisi nasib dia. Jadi kita pelan-pelan, nanti foto kita yang gagah di depan rumah nanti dicopot tuh, pindahkan, terkenang aja dengan ayah kalian, kata bibi lah. Habis satu-satu kenangan tuh, baju-baju kita yang cantik-cantik itu, mahal-mahal yang jarang kita pakai itu, dikasihnya. Nah, tak bisa nengok bajunya. Ada baju baru, pakai Pak. Baju-baju mahal, jangan tunggu nanti, pakai ya. Ya kalau capek kita mencari, nanti kita pakai lebaran sekali setahun sekali jadi pakai. Jangan sering aja pakai. Belum tentu tahun depan umur sampai tak terpakai lagi baju seharga baju Hotman Paris itu kan. Kemudian apa kata ahli kubur itu? Wala bisu siabana, hai kalian yang memakai pakaianku, wa aqtasimu amwalana, kalian hai kalian yang membagi-bagikan hartaku. Hal minkum min ahadin yazkuru lana wa yatafakkaru min ghurbatina. Nah, sebenarnya kalian ingat kepada kami atau tidak? Jadi orang yang meninggal itu kalau dia soleh, ingat, kalau dia berjuang masa hidupnya dengan kepada keluarganya, maka keluarga akan ingat. Tapi kalau keluarga ini tak dapat kasih sayang, jangankan ingat, doa pun tak sampai kepada keluarga yang telah mendahului mereka. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita tidak dianjurkan ziarah kubur, tidak sunnah hukumnya. Tetapi kalau kuburan nabi dan kuburan ulama dianjurkan.
Yang tak boleh itu ziarah misalkan entah Jokowi meninggal dan tidak, atau Prabowo meninggal kan. Nah, itu tak dianjurkan Bapak Ibu ziarah. Tapi kalau kuburan ulama, ziarah ke makam Imam Syafi'i misalkan, dianjurkan, perempuan pun boleh. Qala ba'duhum wa kaza sairul anbiya wal ulama. Dianjurkan juga ziarah kubur, dibolehkan, dianjurkan bagi wanita, pertama pada Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi, ulama dan wali-wali Allah. Jadi ada kekhususan dalam mazhab Syafi'i. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sebelum saya tutup ya, satu lagi. Qala Imam Ahmad Ibnu Hambal, berkata Imam Ahmad Ibnu Hambal, "Idza dakhaltum maqabir," kalau kalian masuk ke area perkuburan, masuk ke lingkungan kuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitab. Ini Imam Ahmad yang bilang ya, maka baca Al-Fatihah wal Ikhlas, suratul Ikhlas wal Muawwizatain dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, waj'alu sawaba dzalika li ahli qabr, dan katakan semoga pahalanya sampai kepada ahli kubur. Imam Ahmad menyuruh kita membaca ayat Al-Qur'an ketika ziarah dan pahalanya menurut beliau sampai begitu juga menurut mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.